janji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Sekarang sampai dengan selesai nanti jam 3 sore ya. Udah gabung tadi sebelumnya ya Sobat Kreatif ya ke Pro 2 Jakarta mengikuti ada morning live chat. Dan sekarang balik ke Pro 2 FM. Langsung mau belajar gak sih kira-kira? Belajar dong ya. Jadi gak pakai main-main lagi, yuk kita belajar. Tapi sebelumnya seperti biasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, terlebih dahulu kita bakal ikuti ada Info Pro 2. Udah gabung tadi sebelumnya. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat Kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan era disrupsi dan pada era ini lahir beberapa inovasi dan teknologi baru untuk menggantikan sistem lama atau konvensional. Dalam menghadapi era tersebut, dunia pendidikan wajib memastikan revolusi industri 4.0 tidak mendegradasi dan memarginalkan keutamaan serta sifat yang paling dasar manusia, khususnya untuk para peserta didik. Hal ini tidaklah ringan mengingat kemajuan teknologi informasi menuntut kepiawaian dan daya saing lebih. Secara fundamental, dunia pendidikan juga perlu menanamkan pendidikan karakter dan juga kepribadian. Sahabat Kreatif, wabah virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 masih merebak di Indonesia sejak kasus pertama terdeteksi pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 235 orang hingga kemarin. Menurut data terakhir, kasus harian nasional bertambah sebanyak 3.046 pasien yang positif. Dan saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk menekan penyebaran virus corona yang disebut pertama kali menyebar di Wuhan, Cina tersebut. Ya, sebagai pemimpin Info Pro 2 untuk hari ini, saya Resti Chandra undur diri untuk Info Pro 2 dan akan mengajak kembali ke program selanjutnya yaitu Belajar di RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Balik lagi di Pro 2 FM dan balik lagi sekarang untuk masuk kelas. Yeay. Belajar. Ini kan anak-anak sekolah kan sekarang jam belajar kan, jadi bukan jamnya bermain. Nah, pas banget nih ngomong soal belajar dan belajar, hari ini kita bakal belajar bareng ya. Bareng-bareng kok belajarnya ini sahabat kreatif. Terutama mau aku sapain dulu buat teman-teman yang ada di
SMA Negeri Sumatera Selatan. Yeay, ini seru banget nih ya teman-teman di SMA Sumsel. Pasti deh sekarang lagi dengerin Prodo FM atau mengikuti di YouTube channel RRI Palembang, karena ada program spesial belajar di RRI dengan menghadirkan guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan nih buat hari ini ya. Ada siapa kira-kira? Ada Bapak Ramadan Syah nih, Sobat Kreatif ya. Jadi Bapak Ramadan Syah SPD yang merupakan guru SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Topiknya hari ini adalah Future Intentions Be Going To, Sobat Kreatif, untuk kelas 10. Wow, siap-siap ya. Mana suaranya teman-teman di SMA Negeri Sumatera Selatan? Udah pada siap ya. Sebenarnya secara virtual udah tersambung dari tadi sih sama para badan syahnya. Belum kita sapa aja nih, kayaknya udah pada siap banget untuk memberikan materi. Sekaligus juga nanti Resti bakal invite kamu ya Sobat Kreatif. Pokoknya semua ya, baik itu teman-teman di SMA Negeri Sumatera Selatan maupun sederajat di Kota Palembang ini, boleh banget kalau mau bertanya nanti di 372333 atau di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa langsung aja di live chat YouTube channel kita RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa ya. Setelah ini langsung aja kita bakal dengerin materi dan belajar yuk bareng para Ramadan Syah buat hari ini nih Sobat Kreatif ya. Sekali lagi mata pelajarannya bahasa Inggris. Ayo yang suka bahasa Inggris atau justru yang bingung bahasa Inggris ya udah, makanya belajar bareng kita ya di program spesial belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai,
udah siap belajar belum nih teman-teman? Siap dong ya belajar, apalagi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ayo, ada yang memang sudah menunggu-nunggu banget, ada yang suka sama mata pelajaran bahasa Inggris, atau sebaliknya nih, serem aku nggak bisa. Justru kalau nggak bisa itu kita harus lebih intens lagi belajarnya gitu kan ya. Jadi tidak seserem yang dibayangkan karena guru yang ngajar juga ganteng banget untuk hari ini ya. Resti mulai. Ini deh ya. Oke, jadi hari ini Sobat Kreatif kita bakal belajar ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Dan yang akan dibahas buat hari ini adalah Future Intentions Be Going To bersama guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang udah tersambung secara virtual. Kita sapa langsung aja. Ada sebenarnya aku pengen panggil kakak karena masih muda ya, tapi karena dia Pak Guru kita panggil Bapak ya. Pak Ramadansyah, selamat pagi. Pak Ramadansyah. Halo, selamat pagi. Selamat Mbak pagi. Esti ya. Iya dong. Wah, udah semangat banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Udah banyak yang Sapaannya menunggu buat- deh. Buat Oh pendengar iya, kita. sapaannya Sobat Kreatif ya? Iya, betul. Kalau di RRI ya. Sahabat kreatif ya yang lagi dengerin Prodo FM karena memang program ini didengarkan oleh seluruh teman-teman juga ya, bukan cuma di SMA Negeri Sumatera Selatan tapi teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan dan ikut belajar untuk hari ini ya. Oke, jadi juga seperti tadi juga ada Resti bakal invite juga nih teman-teman yang mau tanya boleh 372333 boleh atau WhatsApp kita ya di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung aja tuh di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Mau nanya apa kira-kira boleh. Ini absennya udah penuh Pak kayaknya nih ya. Udah sekelas, penuh. bukan sekelas ini kayaknya berkelas-kelas ya. Sudah dari kemarin udah dibilangin mau Oh online di sini. iya Jadi iya iya. Oke pantesan Diserbu, kan? ya. Diserbu nih kayaknya semangat banget ya teman-teman SMA Negeri Sumatera Selatan, keren banget nih. Oke. Jadi penasaran banget sih untuk mata pelajaran bahasa Inggris buat hari ini seperti apa sih? Jadi future intentions ini be going to ini seperti apa nih kira-kira? Langsung aja kita bakal dengerin ya materi buat hari ini bersama Bapak Ramadansyah yang merupakan guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Silakan Pak Ramadansyah. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sobat Kreatif. Today I'm gonna teach about future intention. So materi ini untuk kelas 10 KD.3 3.3 yaitu tentang future intention. But before we start, let us know about what is the meaning of intention ya. Based on Cambridge Online Dictionary, intentions is something that you want to do or you want to plan to do. Sinonim yang lainnya adalah bisa aim, ambition, dream, hope, or goals in the future. So today I'm gonna show you. I have slides. I've been preparing some slides for you. Maybe I can share my screen. Can I? Share screen ya. Kak Iwan Ya. bisa dibantu share screen dulu ini kayaknya. Jadi ada materi yang akan disampaikan ini. Ya. Jadi kita share screen dulu. Ada materi udah disiapin nih ya kayaknya ya buat hari ini ya. Ya, jadi mana lebih Kak Iwan enak ini? untuk dilihatkan secara visual. Iya betul banget ya. Jadi ini sudah dipersiapkan kali seperti apa nih kira-kira ya. Pada penasaran banget. Kita bisa share screen mungkin? Ya bisa dibantu sama Kak Iwan ya. Kak Iwan ini operatornya kita nih yang standby terus. Oke. Ya, kita punya materi untuk hari ini dan jadi teman-teman kita yang menyaksikan dari YouTube juga bisa melihat nih materinya seperti apa ya kira-kira. Oke, ini lagi dipersiapkan dulu nih Sobat Kreatif nih. Ya, Sobat Kreatif, future intention ini kita gunakan untuk menjelaskan atau memberitahu kepada orang lain, for other people to know what we are gonna do in the future. Ya, let me share the screen here. Ini screen RRI kayaknya ya. Ya. Oh, oke. Wait a minute, mungkin bisa dibantu sama Kak Iwan juga ini. Ya. Kita masih harus share-share dulu. Nanti ada materi yang akan disampaikan juga nih ya. Jadi untuk yang menyimak, apalagi untuk yang menyaksikan dari YouTube channel ini di RRI Palembang bisa melihat juga nih materinya seperti apa ini Sahabat Kreatif. Oke. Oke, klik share screen-nya. Oke, bisa dibantu untuk klik share screen dari sana mungkin Pak Ramadan?
host disable participant screen. Alright. Oh, Kak Iwan. Ya dari hostnya ya kayaknya ya. Ya, Oke, hostnya. yes. Jadi mungkin bisa dibantu sama Kak Iwan yang masih disable participant ya katanya. Oke. Nah, seperti apa sih kira-kira, penasaran banget sih ya kalau kita ngebahas seputaran future intentions. Itu yang bakal dibahas Kalau kali ini juga. Ya, kalau untuk di awal, for the beginning, I will show you what is the difference between will and be going to. Because sometimes the students, they cannot differentiate when they want to use will and when they're gonna use be going to for the future form. Yeah. Okay. So there's a differences between will and be going to ya, Kak ya? Yeah. Kakak aku manggil tiba-tiba. Tadi bapak mulu, sekarang udah kakak. Soalnya gurunya masih muda sih, sobat kreatif gitu ya. Oke, jadi setelahnya kita Apakah bakal tahu. muncul? Kayaknya belum kelihatan di sini ya. Oke, masih dibantu juga nih sama Kak Iwan mungkin. Kita untuk share screen dulu. Oke. Nah, ini materi menarik banget nih. Jadi kalau ngomong soal tenses, emang kan banyak banget nih ya tensesnya sebenarnya. Tapi hari ini kita bakal Betul. lebih ke future intentions gitu aja. Yang memang perbedaan. Tapi memang ya jangan kan anak-anak kadang-kadang kita ini juga kadang-kadang ketukar will and to be going to. Going to ini gimana sih perbedaannya? Ini kadang-kadang yang kita juga yang dewasa mungkin. Aduh pada bingung ini perbedaannya seperti apa gitu kan ya. Yang penting asbun aja dulu katanya. Padahal memang ada perbedaan yang mendasar mungkin yang akan dijelaskan lebih lanjut sama para badan syah buat hari ini nih, sahabat kreatif ya. Oke, nah ini kayaknya belum ketemu juga kita nih. Di sini udah muncul sih. Ini sudah muncul juga di sini kayaknya. Sudah muncul ya? Sudah muncul nih future intention. Udah. Oke. Bisa dimulai? Oke, siap. Tapi ini Oke. kayaknya di YouTube-nya belum ke share ya, kayaknya di YouTube-nya ya. Iya deh. Di layar sini udah muncul, di layar YouTube-nya kayak belum, di sebentar lagi nih Kak kayaknya Kak. Jadi future intention ini seperti apa sih sobat kreatif? Udah ada yang mungkin mau bertanya-tanya nih, boleh banget ya. Sambil Resi sapain dulu deh yang udah absen di sini. Nah, ini dia udah tampil. Sudah. Sudah tampil ya? Sudah tampil, ini dia nih. Sudah. Okay. Yeah. So, can I start? Yes, of course. Okay. So, as I said before, future intention is intention that we would like to do in the future. So, it's like your general plan for the future. Sometimes we cannot differentiate between will and be going to. So today I will show you. So the left side here, 1, 2, 3, 4 are the functions, and here A, B, C, and D are the example of the sentence. Here, let us start with sentence A. Watch out, you're gonna step on the broken glasses. B, will you help me in the project? C, I have a feeling that your father will be very upset about this report. D, we are not gonna see all the historical sites in the city during our visits. Here, I have already underlined here in sentence A, I'm using be going to. B, sentence B, I'm going will. In sentence C, I'm going will, and sentence D is using be going to. So hari ini, today we're gonna match ya. Kita akan melihat sentence yang mana, which sentence is using that has the functions in column left side. Okay. Now here is the answer. Yeah. Watch out, you're gonna step on a broken glass. Jadi fungsinya the sentence which is using be going to, the function is to show predictions with evidence. Evidence ini apa? Evidence ini bukti ya. The evidence, where is the evidence in the sentence? On the broken glasses. So we can see that there is a broken glasses. So it is a predictions based on the evidence. Ada evidence-nya di sini, buktinya broken glass. The second sentence, will you help me in the project? Okay, the function is for. For means a request.
So will you help me over here shows request. So if you want to ask for something, for help, so you can use will instead of be going to. Next sentence, I have a feeling that your father will be very upset about this report. Here I use will be. The function is predictions based on intuitions and experience. Experience-nya di sini apa? Intuisinya di sini apa? I have a feeling that your father. So, this person dia udah tahu bahwa ayahnya ini akan upset. Ayahnya ini akan bereaksi seperti apa. Upset di sini berarti a bit angry ya, upset. The next sentence, we are not gonna see all the historical sites in the city during our visit. Here, I use be going to. The function is plans and intentions. Plan dan intentionnya di sini adalah ia akan melihat semua historical sites. Itu kayak tourism places gitu ya. Okay, so I have 4 here. I have another 4. Maybe I directly show you. Here, I have 4 sentences again. The first sentence is using will. I will give you very valuable information about the trip. The function here is giving offers. So, ketika kita menggunakan will, itu selain dia juga untuk request, di sini request, will you help me? Dia juga bisa digunakan untuk giving offers. Offering ya, offering something. I will give you help. I will give you a cup of coffee, for example. I will give you help for your homework, for example. So, giving offers, you can use will. The next sentence is, don't worry, I will call you as soon as I can. Don't worry. Here, don't worry and using will. The function is decisions at the moment of speaking. Kita bisa lihat di sini ada don't worry. Jadi itu ketika kayak kita baru berbicara, kita baru ada idenya gitu. Jadi kita baru memutuskan at the moment of speaking. Kayak kita melihat sesuatu, when we see something and we say, oh, I will help you with that. Padahal mungkin sebelumnya tidak ada niatan begitu kan. There's no intention before, but it is like a quick decision at the moment of speaking. So, if it is quick decisions or decisions at the moment of speaking, you will use will instead of be going to. Next sentence. Oh no, he's going to see me. Agak surprising di sini ya. He's going to see me here. The function is predictions based on what we can see. Jadi sudah ada prediksi sebelumnya. So you have known like before you can predict what's gonna happen. So you use be going to. The last sentence that I have for today, we are gonna talk about the new book. We're gonna talk about the new book. This is using be going to. The function is plan and intentions. So, dapat dilihat di sini, we can see, in general, will is using for something in the future, but you don't have any plan before. But be going to, in general, is gonna be used for something that you have planned before. Yeah. So we can sum up the functions of will in a sentence. There are 4. The first one is predictions based on intuition and experience. Prediction ya, prediksi. Jadi kayak kamu guessing gitu. Belum tentu benar begitu kan. Dan kedua, bisa untuk requesting for help or any else, giving offers. This is related to request and decisions at the moment of speaking. Jadi decision yang mendadak begitu. Kayak offering atau kalimat yang isinya tidak dikonsepkan sebelumnya begitu. Dan untuk be going to,
kita bisa tarik kesimpulan, ada 4 fungsi di sini. The first one is plans and intention, yang mana adalah materi utama kita pada hari ini. Juga kedua, the second one is predictions with an evidence, jadi prediksi yang ada buktinya. And number 3, plans and it's quite the same because there are different slides here. And the last one, predictions based on what we can see. So, kesimpulannya adalah will adalah kalimat-kalimat yang untuk menjelaskan hal-hal yang belum dikonsepkan atau belum ada planningnya sebelumnya, dan be going to is to show that we have already the plan and we're gonna have intention in the future. Seperti itu. Okay. Continue ya. Can I continue? Yes, of course. It's your turn. I have. Maybe we can see here. I have another explanations. So we don't generally use the simple future with will to talk about intention. Instead, we use be going to talk about intentions. I have example here. Someday, I'm gonna learn how to dance. Someday, I'm gonna learn to dance. It is quite incorrect if you say, someday, I will learn how to dance. Although, walaupun ini kalimatnya secara grammarnya benar, tapi secara makna, it is more appropriate, lebih tepat jika menggunakan be going to. Someday, I'm gonna learn how to dance. So it shows that you're gonna have intentions, that you have a goal, intentions in the future, that you are gonna learn how to dance. Seperti itu. If you say, I will learn how to dance, maybe it's just saying, like, I will learn how to dance. Maybe you will not learn how to dance. Maybe it's just a saying. But here, kayak, it's more, kamu lebih kayak yakin begitu. So, it's better if you use be going to. Maybe we can go to the formula here. Yes, of course. Yeah. Please. So the formula here, you can use subject to be, going to, verb 1. This is for positive sentence. And for negative sentence, it's quite the same, but you have to insert not over here. Maybe I can make it a bit bigger. Okay. So for negative, it's subject, to be, not, going to, plus verb 1. And for interrogative, or to form a questions, you can use to be, subject, going to, verb 1, plus, don't forget, question mark. This is very important, Mbak Resti, karena some students, they forget the question mark. Oh, it's a very important, but sometimes they lose question mark, yeah? Yeah, not only in bahasa Indonesia, Yeah, but I also guess in bahasa. English also. Yeah, in all languages, it is very important that you have to use what is that? The Question mark. right punctuation. Yeah, over here. Like in a sentence, you use full stop. And for the to be, it depends on the subject here. I, as we know, is matched with am. He, she, it, and singular subject is with is. You, they, we, plural subjects with are. What is singular subject? Yeah. Some students also, they sometimes it is hard for them to differentiate singular subject and plural subject. The easiest one is
you only look at the s at the end of the noun, for example, here, right? Apple, right? Without s, Singular subject. plural subject, Okay. yeah, Apples. singular. Uh-huh. Apples. This is very little difference, but making a very big impact. Because, sometimes we forget to do that also in speaking, right? Sometimes what's the matter in language is that you understand and I understand. But in a written language, I believe this kind of detail is very important. Yeah. And I have two other examples here. Yeah, with this boy who's afraid of swimming and diving. Yeah, I'm gonna learn how to swim and dive so I won't scared anymore. Artinya, he doesn't know when or how he will learn, but he would like to. So it shows the intention that he wanna learn how to dive and swim in the future. Intention, yeah? The last slides that I have today, here, he is going to be just like his father when he grows up. Meaning, he would like to be just like his father when he is grown man or older. Yeah. So, I guess that's the simplest way to understand about be going to here. Yeah. Because it's super easy. Yeah. And don't forget the verb must be verb 1. Okay. Don't change the verb. Yes, verb 1, not verb 2 or 3. Will different meaning. Oke, ya itu dia Ya. tadi sudah disampaikan ya sama para Ramadan Syah ini tentang bagaimana sih future intention ini. Ayo kira-kira yang dengar udah pada ngerti atau bingung kira-kira ini ya. Nanti sesi selanjutnya ini Pak Ramadan kita bakal terima pertanyaan ya dari siswa atau juga dari sahabat kreatif yang teman-teman di luar SMA Negeri Sumsel juga boleh bergabung kok untuk bertanya nanti. Bisa telepon 3723333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 5 kali 916 atau bisa langsung aja chat ya di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Gitu deh ya. Siap-siap dengan pertanyaannya dan kita bakal balik lagi setelah ini ya pasti ya. Pak Ramadan kita bakal rehat sebentar kayaknya. Untuk persiapan yang mau tanya juga mungkin, kenapa enggak? Langsung aja ya. Jadi jangan kemana-mana, semuanya terus aja di RRI Pro FM Palembang Suara Kreativitas ya. Belajarnya cukup di rumah aja gitu ya. Tapi dengerin program spesial kita ada Belajar di RRI. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar dimana kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Anak kecil yang berlari bertandang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu, bumi terkekerian. Dadaku berdentam, didi-didi-dom, didi-dom, jaga-jaga-jaga, didi-dom, didi-dom. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh,
berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan kelam. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas lepas. Ku tinggalkan. Melayang, melayang, ku melayang jauh. Kita melayang tinggi jauh menembus awan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Balik lagi belajar di RRI, sahabat kreatif. Belajar di rumah aja gitu, tapi sambil dengerin program spesial kita belajar di RRI ya. Untuk hari ini spesial banget, karena memang kita udah dengerin materi tadi, udah belajar bareng ya. Udah banyak banget tahu nih untuk hari ini sahabat kreatif. Udah ngebahas lebih lanjut juga ya tentang future intentions bersama dengan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Ada Pak Ramadan Syah yang sekarang masih tersambung di virtual ya, di Zoom kita ya. Halo, aku pengen manggil kakak mulu dari tadi kan dia masih muda banget. Boleh. Kayaknya seumuran kita ya. Iya, jangan-jangan tuan aku. Dia masih muda banget, ya ampun. Oke deh, pasti jadi guru idola nih, jangan-jangan ya di sana ya. Oke, jadi Pak Ramadan Syah sendiri udah kasih materi tadi nih sobat kreatif ya tentang future intention. Jadi udah tahu nih be going to. Jadi what is the differences between will and be going to. Nah, tadi udah disebutkan ya. Jadi masing-masing punya 4 poin. Aku ikutan belajar kayak jadi hari tadi. Jadi udah pada tahu nih will itu di mana penempatannya, be going to itu di mana gitu kan ya. Nah, sekarang buat yang mau tanya ya teman-teman yang ada di SMA Sumsel atau juga yang lain juga boleh sih, nggak harus teman-teman SMA Sumsel ya. Yang lain juga boleh kalau mau tanya dari sekolah lain. Boleh sekali lagi WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa langsung ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Tapi kita sapa yang udah absen dulu kayaknya nih. Para Ramadan Syah ini udah rame nih teman-teman yang udah absen. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Ada Ana Fitri Ardana ya, jadi 10 Sains 3. Ada Dea Dita Ananda 10 Sains 3 juga. Ada Caroline Febrila juga 10 Sains 3. Ada Dwi Fajar Aulia 10 Sains 1. Oke, ada Zevanya Tesalonika Manopo 10 Sains 1 juga. Ada Muhammad Gentar Pamungkas 10 Sosial katanya. Fatia Naila juga 10 Sosial. Ada Elo Aziza, hai aja, hai juga. Ada Rifki Septian ya from 10 Sains 3 nih. Ada Muhammad Fahri juga, Muhammad Fahri Mubarak 10 Sains 2. Ada Hesti Afriza 10 Sains 1. Ada Samita Saira 10 Sains 3. Ada dia Anggun Putri 10 Sains 1. Wih, yang absen juga ada Imam Mahdi 10 Sains 1. Ada Ilham Ramadan 10 Sains 2. Ada Nazwa Akila Zahara 10 Sains 1. Kayaknya aku bisa berbusa-busa nih baca. Banyak banget. Ada Evelyn Deska 100%-nya di sini. Iya. Ada Evelyn Deska Haryanti 10 Sains 3 hadir. Ada Omika Arma juga 10 Sains 2. Ada Nashwa Arfika Syafitri 10 Sains 3. Ada Nurul Husna 10 Sains 1. Ada Ahmad Soharjo Marinda 10 Sains 3. Kalian udah bacain semua ya kayaknya ya. Ada Kartika Devina Putri juga 10 Sains 3. Ada Zelka Dapala 10 Sains 1. Sri Wulandari 10 Sains 2. Nabila Putri Salima 10 Sosial. Ada Refki Septian juga 10 Sains 3. Ada Agung Azamaksari. Aduh, nama kamu susah banget ya. 10 Sains 2 hadir katanya. Ada Erita Julianti 10 Sosial juga.
dan lain-lain. Ini banyak banget. Tuh, aku scroll ke bawah masih banyak soalnya ya. Luar biasa banget, semangat banget ya. Ya, yang mau tanya boleh, yang nanya justru ini kayaknya ke WhatsApp kita, ini kayaknya bukan teman dari SMA Sumsel, dia dari SMA lain, boleh bertanya nggak katanya Pak Ramadan? Boleh. Tentulah, boleh. Iya, boleh lah. Betul. Jadi Pak Ramadan ini kalau belajar di RRI ya, di program ini dia jadi guru bersama. Bukan cuma guru SMA Sumsel hari ini. Jadi guru bersama. Sesumsel jadinya. Betul, jadi guru di SMA Sumsel ini. Jadi boleh bertanya juga nih ya. Gini nih katanya, Assalamualaikum Pak Ramadan, saya bukan siswa. Waalaikumsalam. Iya, saya bukan siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan, tapi boleh bertanya kan Pak? Katanya, perkenalkan saya Arif Ramadan. Sama-sama Ramadan ya. Arif Ramadan dari sekolah lain katanya. Mau bertanya tadi tentang perbedaan will dan juga be going to. Kalau seandainya terbalik bagaimana Pak? Ketika kita menuliskan harusnya be going to tapi ke will dan will ditulis untuk be going to. Secara grammar benar, makna mungkin kurang tepat, tapi apakah bisa jadi salah? Katanya begitu. Benar itu bahwa secara grammar mungkin bisa benar ya, seperti yang saya bilang tadi. Tapi mungkin secara esensi maknanya, the meaning will be different. Karena nanti orang yang mendengarkan our partner, our conversation partner will be confused. Oh, ini maksudnya bahwa ini cuman ngomong doang atau plan begitu, atau intensi yang benar-benar mau diraih goal di depannya begitu. Oke, tapi berarti secara grammar sebenarnya ya bisa dibenarkan gitu ya Pak ya, mungkin maknanya aja yang tadi dibilang mungkin agak kurang tepat maknanya gitu aja sih. Jika subjek dan predikatnya benar, ya tentu saja secara grammar akan benar. Tapi secara penggunaan based on the meaning, maybe it will have different meaning. Oke, gitu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Terima kasih Arif yang sudah bertanya tadi. Thank you Arif. Oke, iya deh. Kembaran saya. Iya, sama ya. Ramadan di belakang ini Ramadan Syah juga nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masuk di WhatsApp. Loh, ini mana teman-teman Sumsel yang nanya dari SMA lain katanya. Selanjutnya ya, Salsabila Nadifa Artia katanya, tapi bukan teman SMA Sumsel, boleh ya? Boleh. Ikutan belajar juga kayak buat hari ini ya. Oke, ini gimana sih caranya biar kita itu bisa berbahasa Inggris terus nggak ketukar-tukar? Bukan cuma be going to, kadang-kadang seperti yang lain juga kan ada seperti should and would. Oh iya. Dia kayak kesulitan di situ karena should, would gitu loh katanya. Ini gimana sih caranya biar nggak ketukar-tukar nih? Resepnya apa nih Pak Ramadan? Karena ada beberapa yang sebenarnya artinya sama, tapi ya mungkin kayak will dan be going to tadi, should, would juga dibilang kayak gitu. Itu gimana sih? Gimana biar nggak ketukar-tukar nih? Resepnya apa nih kira-kira dari Salsabila nanya katanya? Jadi secara let me it is based on the meaning ya, tergantung meaning yang mau disampaikan. Should itu biasanya digunakan usually used to express something that is probable. Nah, seperti example-nya, John should be here at 5 begitu. Berarti kan kita udah ada plan, kita ada bahwa kita ada janji bahwa kita akan ketemu at 5 begitu. So John and I should be here at 5 begitu. So something probable begitu. And should can also be used to ask questions. Should we dance? Should we go to the canteen? So you can use it for asking questions or to give recommendations. Jadi should juga bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi. For example, one of our friend asking for our opinion about something. Then we can say, oh, you should take that course, for example, or you should buy that dress, for example. So, misalnya Mbak Resti nih nanya saya, aku mending beli gadget yang mana nih, gitu. So I can say, oh, you should buy that one instead of that one. So I give you recommendations using should. Okay. And for a could, to show polite request. Polite request. So request yang sopan begitu. Could you move this box? Bisa begitu kan? Could you tell me what to do instead of saying can you tell me what to do? Jadi level
politeness-nya itu lebih tinggi could dibandingkan can begitu. Oh, Ya, gitu. instead of will and would, ya would secara politeness dia akan lebih polite, begitu, lebih sopan. Oke, jadi lebih sopan seperti itu. Oh iya, mengetik. Salsabila mengetik. Hasilnya adalah, oh, jadi could itu bukan bentuk kedua dari can ya, Pak, katanya gitu. Itu bentuk kedua dari can, tapi dalam beberapa kesempatan bisa digunakan untuk request, begitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kayak mungkin should juga mungkin dari shall tapi should gitu ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi memang bentuk keduanya, tapi memang ada makna berbeda juga sebenarnya gitu ya, Pak Ramadan Syah. Makna lebih dalamnya itu. Makna lebih dalamnya begitu. Itu ceritanya Salsabila. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya, saya sudah mengerti katanya. Oke, sip ya. Thank you. Ya, terima kasih. Oh, ini sudah ada nih dari SMA Sumsel yang nanya, yeay ya. Ada ya? Ada. Nanti sekolah lain juga boleh bertanya, kok tenang aja ya. Tapi sekarang balik nih dari SMA Sumsel. My name is Rifa Ika Pertiwi from class 10 Science 2 katanya. I want to ask Pak, if the sentence is saya dan teman-teman akan belajar bahasa Inggris bersama-sama means using going to or will, Pak. Oh, dikasih contoh nih. Jadi going to contoh will. ya. Iya. Jadi tadi katanya saya dan teman-teman teman-teman. akan belajar bahasa Inggris bersama-sama. Iya. Oke. So, balik lagi kepada meaningnya tadi, bahwa jika ingin menjelaskan bahwa kita akan belajarnya itu sudah terplanning, misalnya sore ini, this afternoon, dan we know the place, so we can use be going to instead of will. So you can say, my friend and I are gonna learn English together this afternoon at, so kayak sudah jelas begitu terplanning. Oke. Itu lebih baik menggunakan be going to. Be going to untuk yang sudah terplanning ya. Tapi kalau masih ngambang-ngambang boleh pakai will ya, Pak ya. Misalnya Ya, kayak- belum tahu kayak kapan. baru mikir, atau belum tahu di I mana. will learn. Ya, oke. Let's say I gitu. will learn tapi nggak tahu kapan begitu kan. Benar. Oh gitu. Jadi untuk sesuatu yang lebih pasti gitu udah bisa pakai Lebih be pasti. going to gitu ya. Itu perbedaannya ya. Terima kasih Rifa Ika Pertiwi katanya ya. Oke deh. Terus kita balik ke WhatsApp lagi. Di sini ada udah masuk lagi dari Muhammad Azam Khairiza katanya. Sebenarnya bukan SMA Sumsel juga, nggak apa-apa. Udah dibilang ini Pak Ramadan di guru bersama kok. Kalau hari ini nggak marah juga ya. Tapi teman-teman Sumsel juga silakan nanya lagi nih, gurunya ntar diambil sama yang lain kayaknya. Banyak yang lain yang nanya juga di sini soalnya ya. Oke, Muhammad Azam Khairiza katanya, Assalamualaikum, salam kenal Pak Ramadan. Katanya saya tadi sudah mendengar banyak, iya tentang will dan juga be going to katanya. Tadi kan pakai verb one katanya gitu kan. Kalau seandainya kita salah grammar dan menuliskan verb to misalnya, apakah akan fatal hasilnya untuk pengucapannya Pak? Maknanya berbedakah? Mungkin kadang-kadang siswa suka salah-salah juga kadang-kadang gitu ya Pak ya. Bukan verb one dibuat gitu loh. Gimana nih, fatal nggak kira-kira katanya gitu? Sama saya jadi guru dari dulu Ada aja juga gitu. kadang ada Ada gitu. aja. Terutama ketika exercise ya. Bener-bener. Tapi nggak semuanya karena sudah saya tekankan bahwa setelah to biasanya itu kita sebutnya to infinitive. Setelah to itu biasanya infinitif yang kita sebut sebagai verb one biasanya begitu. Tapi kalau ditanya apakah fatal? Nah, balik lagi. Ketika kita belajar bahasa Inggris, saya rasa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Namanya juga masih belajar begitu kan. Iya. Untuk di awal-awal speaking salah nggak masalah. Tapi nanti ke depannya harus ditingkatkan kembali. Iya deh. Jadi mungkin ketika belajar sih oke-oke aja gitu. Tapi mungkin harus diajari itu dipelajari lebih lanjut lagi ya mungkin gitu ya Pak Ramadan ya. Kalau di ujian, exam salah pasti. Iya. Nggak pakai tawar-tawaran, kalau exam ya salah gitu ya. Salah Oke. ya salah. Tapi dalam proses pembelajaran boleh lah ya yang pasti ya. Nggak apa-apa sih tapi langsung dibenahi gitu aja deh kayaknya ya. Oke, terima kasih Azam. Sedang mengetik, cuman nanti kita tunggu ketikannya apa karena sudah ada yang masuk di WhatsApp kita juga ini ya. Assalamualaikum Mbak, my name is Haris Ayubi, kelas 10 from SMA Negeri Sumsel. Oke. I want to ask katanya, Mr. Ramadan Syah, a short way to distinguish to use
of will and going to. Earlier, I left behind the material due to loss of connection. Maksudnya apa nih? Ini kayaknya bukan pertanyaan ya. Dia nggak ada koneksi Iya, dia nggak ada katanya. koneksi katanya Jadi, ya. telat begitu ya. Telat kayaknya bener ya. Oke, thanks gitu. Jadi memang nggak ada pertanyaan katanya. Pernyataan ya. Oke. Ya udah, terima kasih masih ya katanya buat Haris Ayubi ya sudah bergabung bersama kita juga. Ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum Pak, saya Zelka Dapala dari kelas 10 Sains 1 SMA Negeri Sumsel. Izin bertanya Pak, katanya bentuk bentuk future forms kan memiliki beberapa bentuk, diantaranya will plus verb one, to be going to, future continuous juga katanya, dan present continuous as future. Pertanyaan saya, apakah to be going to memiliki makna yang serupa dengan future continuous Pak? Terima kasih. Tuh, to be going to sama future continuous. Ya. Future continuous sama to be going to, apakah punya makna yang sama? Will be going to. Mungkin secara makna kayaknya dia akan lebih sama ke will ya, karena dia secara grammarnya will be going to ya. Tapi secara makna masih menurut saya lebih tepat jika untuk intention menggunakan be going to instead of will. Ya. Karena future continuous ya, future progressive ya katanya. Future itu continuous ya. Will be sama verb ing ya, gitu. Jadi lebih tepat menggunakan be going to untuk future intention. Oke, be going to. Tapi maknanya sama nggak Pak kira-kira ini antara to be going to sama future continuous? Dari pertanyaannya. Future continuous itu jarang dipakai ya. Jarang memang. It's seldom used. It's very rare to be heard, especially in this modern world. Mungkin di secara academic writing mungkin ada, tapi secara spoken. Kayak sehari-hari mungkin jarang banget ya digunakan. Perbincangan sehari-hari jarang ini kayaknya nih. Oke, terima kasih Zelka Dapala pertanyaannya. Ada yang masuk lagi nih. Oh, balik lagi nih SMA Sumsel juga kayaknya ya. Sumsel nggak nih? Kayaknya Sumsel ya saya rasa, karena dia bilang 10 sosial kayak teman-teman SMA Sumsel ini. Halo Pak, saya Rehan Fajri dari 10 sosial. Saya mau tanya, jika dalam penerapan atau percakapan sehari-hari, seberapa pentingkah ketepatan penggunaan be going to dan will ya Pak? Terima kasih. If you ask me, it's very important. Iya. Tapi kembali lagi to the real world situation ya. Kalau di dunia nyata mungkin kita ngobrol sama orang, tapi orangnya juga nggak paham grammar misalnya. Yang penting kan komunikasi itu kan dua-duanya itu bisa saling mengerti, begitu. Kalau grammar salah, maknanya benar dan nyambung, ya komunikasinya tetap berjalan dengan baik, begitu. Saya rasa nggak masalah, kecuali kembali lagi ke exam atau when you are speaking exam with me, so it should be correct. Oke ya. Tapi kalau dengan bule kadang-kadang bulenya ya mengangguk-mangguk juga sih. Oh ya udah deh dimaklumi gitu. Sometimes bule also they don't understand grammar. Oh iya, oh gitu ya. Memang sehari-hari mereka juga nggak terlalu ke grammar banget. Mungkin kayak kita lah kadang-kadang ngomongnya bahasanya campur-campur gitu ya. Gaul begitu kan? Oke. Nah gitu. Jadi jangan takut ngobrol sama bule sebenarnya. Takutlah ngobrol sama Pak Ramadan kalau salah ditegur nanti diluruskan ya. Oke, gitu ceritanya Raihan Fajri, terima kasih. Jadi intinya penting banget kalau ngobrolnya sama Pak Ramadan ya. Oke. Sedikit lagi waktu yang tersisa nih kayaknya untuk kelas kita belajar buat hari ini. Ada lagi yang masuk ya. Oh yang tadi Muhammad Azam Hoiriza tadi. Oke, tadi sedang mengetik kan. Oke deh. Oh ucapannya terima kasih banyak katanya. Tapi kalau seandainya kita tertukar, tertukar untuk will dan going to berarti nggak masalah ya Pak ya katanya. Iya nggak apa-masalah. Nggak masalah sih, tenang aja ya. Oke. Nah, ini ada yang masuk lagi, cuman kayaknya di luar topik ini kalau saya baca kayaknya. Assalamualaikum Pak Ramadan, katanya perkenalkan, ya saya Haura Ismail. Tapi bukan ini kayaknya nggak nyebutin kelas, berarti bukan teman-teman di SMA Sumsel kayaknya ya. Oke, gimana sih tipsnya biar kita nggak salah atau nggak tertukar dalam penggunaan katanya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu dan nggak pede gara-gara ragu-ragu antara will dengan be going to, gitu. Oke. Gimana nih caranya? Balik lagi ke speaking strategies ya. Kalau baru belajar, apalagi pelajar ya
saya rasa yang penting pede dulu, begitu. Karena dari PD itu nanti kita tahu kesalahan kita di mana, kita bisa evaluasi ke depannya kan. In the future we can fix our grammar. But at the very beginning, the important thing is, I guess, is just speak up. Iya, benar. Nggak apa-apa kok, ya tahap pemula juga kan speak up. Jadi jangan karena khawatir dan takut salah jadi nggak berani lagi dan nggak mau ngomong ya. Nah itu dia ya. Jadi tetap dimaklumi. Can I add one more tips? Okay, of course you can. You can listen to like English songs or watch YouTube videos. So there are a lot of YouTube videos you can learn and turn on the subtitles so you can listen and read, so you know the right grammar for that situation. Iya gitu deh ya. Tapi subtitlenya tetap turn on atau nggak usah nih kira-kira nih kalau Turn on English. Turn on English Kalau ya. saya turn on English. Oke, jadi subtitle bukan baca yang teks Indonesianya ya. Jadi nggak belajar juga. Benar. Ya kadang-kadang gitu ya teman-teman ya, kita bisa untuk yang suka nonton ini pas banget nih ya. Jadi jangan yang bahasa kalau bisa gitu loh ya. Oke. Nah waktu kita udah singkat banget. Ini tinggal 5 menit terakhir lagi nih. Aduh sayang banget, menarik banget. Padahal karena teman-teman dari sekolah lain juga bergabung di sini sama Pak Ramadan juga ya. Terima kasih teman-teman yang udah gabung juga. Tapi karena waktunya singkat, mungkin di akhir ini apa sih conclusion atau mungkin apa suggestion deh untuk sahabat kreatif, untuk siswa juga yang ada di SMA Sumsel. Silakan deh Pak Ramadan. Secara umum, for general, I guess for speaking, you have to be confident and that's okay at the beginning that you have a problem with grammar, but later you can fix it gradually through the times. Me, myself, at the very beginning when I was learning English, speaking was my weakness, I can say. And but I learned from my mistake and yeah, I can fix my speaking. And for be going to and will, you can use will for a future form, but if you wanna show future intentions or what you are gonna do in the future with the planning and more probable situations, you can use be going to. Oke, terima kasih banyak Pak Ramadansyah buat hari ini, luar biasa banget materi yang diberikan. Iya deh, jadi walaupun kita nggak ketemu, nggak tatap muka langsung ya sobat kreatifnya dengan Pak Ramadansyah, tapi ilmunya tetap bisa dibagikan ya secara daring nih. Terima kasih pasti, sukses terus untuk Pak Ramadansyah. Titip salam untuk kepala sekolah, untuk guru-guru di SMA Sumsel yang keren banget. Wah, ini kali ketiga kita mengundang SMA Sumsel soalnya, iya deh. Dan juga buat teman-teman SMA Sumsel, selamat belajar aja buat semuanya. Terima kasih, bye-bye. Bye. Oke, sahabat kreatif, itu dia tadi kita udah belajar ya buat hari ini bersama dengan Pak Ramadansyah, sarjana pendidikan yang merupakan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Untuk kelas 10 udah belajar hari ini ya tentang future intentions, be going to. Udah tahu kan tadi gimana perbedaannya dan kapan harus menggunakannya. Oke, besok kita bakal belajar lagi karena setiap Senin sampai Jumat selalu hadir ya program spesial belajar di RRI. Kira-kira dari sekolah mana lagi gurunya dan mata pelajaran apa lagi? Pada penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di program spesial kita belajar di RRI. Resti Chandra masih bakal terus mengawal kamu semua dan tetap aja di program kita ada Pro 2 Kreatif selanjutnya. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
berjanji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Badan pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang terkirat, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Manggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak